Ini sembari kita menunggu yang pada masuk ya, Pak Bara, mungkin kita kenalan dulu kali ya. Boleh, boleh, boleh. Iya, selamat siang semuanya. Nah, ini perkenalkan ya, salah satu advisor, investment advisor dari Hinaputra Sekuritas. Ini dengan Bapak Bara Hilman. Boleh say hi, Pak Bara? Halo semua, perkenalkan saya Bara. Saya juga merupakan sebagai investment advisor di Henan Putera Sekuritas. Ini kayaknya saya panggilnya Kakak Bara aja kali ya. Masih muda guys saya. Boleh, boleh. Oke. Kak Bara, gimana kabarnya? Sehat, aman? Sehat, Alhamdulillah, aman. Masih nggak ada kekurangan apapun. Walaupun kemarin sempat pilek-pilek, tapi hari ini udah lebih baik. Alhamdulillah. Mantap. Oh ya tadi berarti Soljum tadi ya. Iya, saljum, saljum. Oke. Oke, ini udah pada join ini udah 10-an orang. Kita mulai ya, Kak Bara. Hmm. Selamat siang semuanya. Kembali lagi di live IG kita, Topics Today Speak. Nah, hari ini kita pastinya bahas sesuatu yang beda. Nah, hari ini lebih ke bahas ke saham-saham syariah nih. Nah, di sini kita ada salah satu investment advisor dari Hinaputra Sekuritas yang akan membahas tentang saham syariah nih. Boleh nih teman-teman say hello buat Kakak Bara. Oke, Kak Bara. Manggilnya Kak Steven juga nih berarti. Kenapa? Manggilnya Kak Steven juga nggak apa-apa nih. Boleh, boleh, boleh. Kak Steven nih, masih berdiri kan. Oke. Oke, nah ini Kak Bara kita mulai diskusi kita ya. Oh, buat teman-teman yang mau bertanya tentang saham-saham syariah tentunya atau mungkin mekanisme syariah dan sebagaimana, nah, mungkin teman-teman bisa langsung di kolom komentar drop your question boleh dan juga atau mungkin mau view saham syariah apa bisa langsung di kolom komentar aja ya sembari kita berdiskusi. Oke, Kak Bara, nah ini sesuai dengan tema kita hari ini tentang saham syariah nih. Nah ini sebenarnya kalau buat saya pribadi agak menarik nih, soalnya kan berbicara tentang indeks saham syariah ya, yang pastinya beda gitu loh dengan indeks biasanya. Benar gak sih? Benar-benar. Nah, untuk Oke, jadi indeks saham syariah ini apa yang membedakan ya kabar atau dibanding dengan saham yang biasa gitu. oke. Mungkin dari perkenalan dulu ya terkait saham syariah dibandingkan saham yang konvensional gitu. Jadi karena dalam agama Islam itu harus berdasarkan asas-asas syariah, sehingga semua hal yang dilakukan juga harus sesuai dengan prinsip syariah. Termasuk di pasar modal, di mana kan kita melakukan perdagangan jual beli ya. Nah, di dalam Islam juga jual beli itu ada aturannya, sehingga perdagangan saham di pasar modal juga harus disesuaikan ketentuannya dengan prinsip syariah. Kalau mungkin terkait penentuan dan lain-lainnya kan oleh MUI dan juga dari OJK ya. Cuman biar kita gampang nih sebagai nyubi-nyubi nih, misalkan ingin tidak riba gitu kan, lalu saham-sahamnya itu tidak yang pergerakannya itu di luar dari prinsip-prinsip syariah seperti itu. Kalau saya membaginya pertama berdasarkan dari si perusahaannya dulu nih, di mana saham syariah itu adalah perusahaan yang tidak bergerak di bidang-bidang yang tidak sesuai dengan syariah. Contohnya seperti perhotelan, ataupun misalkan perbankan karena dia Banking lah berbasis ya. riba, ya banking nah itu. Jadinya nantinya itu ke indeksnya kan suka berbeda ya karena bobot bankingnya berbeda gitu. Nah lalu kemudian misalkan kayak
eh, perusahaan minuman beralkohol itu juga tidak bisa seperti itu. Nah, Oke, berarti kurang itu. lebih bisa kita rangkum berarti saham-sahamnya ini ya saham-saham yang syariah ya pastinya ya. Mungkin perusahaannya itu nggak pakai riba dan bahkan kita yang invest atau kita yang trading pun nggak riba itu nggak pakai margin atau limit gitu kenanya. Nah, iya itu juga nggak bisa digunakan kalau menggunakan akun syariah gitu. Nah, Lalu yang kedua itu ada sortiran dari sisi perusahaannya. Walaupun perusahaannya sudah sesuai prinsip syariah, namun bisa diperhatikan juga dari kinerja keuangannya. Kalau sortiran yang pertama tadi itu terkait perusahaannya, jadi mau bagaimanapun selama perusahaan itu masuk list-list tersebut nggak bisa. Nah, yang kedua ini yang filter kedua, di mana biasanya itu yang suka keluar masuk dari daftar efek syariah itu. Nah, ya. itu tuh dikenakan dari sisi keuntungan ribanya dan juga dari sisi rasio utangnya. Karena kan kalau perusahaan itu pasti pendanaannya harus besar dan menggerakkan perusahaan itu pasti beberapa perusahaan mengambil kebijakan dengan mengambil hutang gitu kan. Nah, jadinya filter yang kedua itu adalah rasio utangnya tidak boleh lebih besar dari 45%. Lalu sedangkan dari keuntungannya yang diambil maksimal itu yang dari unsur ribanya itu 10% gitu. Makanya beberapa perusahaan itu walaupun udah kelihatan oh ini bergeraknya di bidang yang benar nih, tidak yang aneh-aneh, namun secara rasio keuangannya itu yang membuat dia tidak lolos dari filter syariah itu gitu. Oke, nah ini menarik banget nih soalnya apa ibaratnya buat temen-temen nih yang bingung nih misalnya investasinya itu di saham itu bisa syariah gak sih? Nah ternyata di kita pun juga ada saham-saham yang terindikasi dengan syariah gitu loh. Jadi buat teman-teman Ya, investor semuanya nih teman-teman HP Sekuritas jadi nggak usah khawatir gitu. Jadi ada juga saham-saham yang syariah gitu loh. Ya bener ya Bang Kabara. Nah ini ya betul betul agak. pasti. Nah biasanya nih Kabara ini kan pasti kan bobotnya kan tadi seperti yang dibilang Kabara kan beda tuh. Kalau di IISG secara keseluruhan kan ada banking ya menjadi sektor penopang ya kurang lebih ya. Nah biasanya itu kalau misalkan contoh ya kayak IISG kemarin kan sempat ATH ya. Nah, biasanya indeks syariah ini apakah mengikuti juga gak sih Kabara atau mungkin gimana tuh? Bisa dijelasin nggak di situ? Oke, baik. Jadi kan kemarin itu IHSG berhasil menyentuh all time high-nya, walaupun terakhirnya di closingannya sempat diturunin lagi ya. Mm-mm. Lalu pada hari ini tadi saya lihat sih masih sempat merah-merah juga ya di beberapa sektor-sektor yang besar gitu kan yang sebagai penopang IHSG. Nah, namun setelah kita perhatikan sebenarnya itu untuk indeks-indeks di syariah itu yang bobot yang besar sehingga karena tidak ada banking biasanya lebih ke konsumer-konsumer gitu. Seperti ICBP ataupun AMRT gitu. Karena biasanya kalau perusahaan retail itu kan dari perusahaannya kan eh, lebih umum gitu kan, tidak seperti pertambangan ataupun konstruksi yang kadang misalkan memerlukan utang untuk melakukan ekspansi ataupun eksplorasi. Nah, kalau perusahaan retail itu ya seperti bayangannya seperti perusahaan berdagang saja gitu. Contohnya kayak Sido Muncul, kan dia membuat produk, lalu produknya dijual ke masyarakat dan mereka mendapatkan profit. Seperti itu sih. Jadi lebih ketopang oleh yang retail-retail seperti itu. Dibandingkan bankingnya mungkin hanya BTPS saja ya atau BANK, namun itu market cap-nya sangat jauh gitu, terlalu kecil gitu dibandingkan dengan indeks-indeks yang konvensional yang sangat ditopang oleh banks-banks yang besar itu gitu. Nah, ini menarik sih. Jadi ibaratnya ini syariah dan sektor penopangnya pun berbeda gitu. Jadi yang Ya, betul. yang dilihat agak berbeda sedikit sih kenanya sih ya. Lebih ke consumer nih. Berarti secara nggak langsung ya
kalau kita lihat di pasar kita secara keseluruhan kan saham-saham konsumer itu relatif defensif ya, relatif aman lah. Ya gak sih, Kabara? Iya, Nah, iya, dengan betul, adanya betul. indeks syariah yang jadi bobot di indeks syariah gitu ya, saham-saham syariah yang kebanyakan konsumer, berarti kurang lebih ya sebenarnya aman juga nih di saham-saham syariah ini. Oh iya, benar-benar. Sangat Karena aman. penopangnya pun Dan saham-saham defensif kenanya. Ya bener gak ya kayak gitu? benar-benar. Jadi keinget juga tadi kan, karena sebelumnya kan tadi filter yang kedua itu kan terkait rasio hutang ya. Nah, dengan masuknya rasio utang, maka perusahaan-perusahaan yang masuk indeks syariah dipastikan rasio-rasio utangnya yang rendah semua gitu. Jadi resikonya juga ditambahkan dengan faktor tersebut resikonya lebih kecil gitu. Makanya terkadang beberapa perusahaan konstruksi yang utangnya besar-besar gitu kan, ataupun pertambangan yang harus eksplorasi lebih jauh itu agak sulit untuk masuk indeks syariah. Sekalipun sebenarnya perusahaannya itu baik-baik saja gitu. Cuman karena rasio hutang itu sudah ditentukan oleh dari MUI dan OJK-nya, maka dia tidak bisa. Namun yang mudahnya sih perusahaan yang sehat sih hutangnya kecil gitu ya. Jadinya secara perusahaan kalau kita lihat secara fundamentalnya, laporan keuangannya dia betul defensif gitu. Jadinya lebih lebih aman gitu dibandingkan yang terlalu banyak hutangnya. Seperti itu. Baik, nah ini biasanya nih Kak Bara, untuk di indeks-indeks syariah nih, sektor apa sih yang menarik banget nih di indeks syariah ini gitu loh. Tadi kan memang bobotnya mungkin yang paling tinggi kan consumer lah ya gitu kan. Cuman pasti ada sektor yang menarik gitu di indeks syariah ini. Bisa di ini gak? Bisa kita share mungkin Kak Bara? Oh, mungkin kalau yang kemarin itu berbarengan ya, uh, kan kemarin itu all time high, lalu kan diikuti juga dengan yang market cap besar. Nah, kebetulan kan AMRT ini kan termasuk consumer dan sudah masuk RQ45 juga. Dan kemarin juga masih mengejar all time high-nya juga gitu. Jadi ini AMRT mungkin salah satu perusahaan yang cukup menarik gitu. Oke. Nah, sebenarnya ada yang membedakan nggak sih, Kak Bara, ketika kita investing atau trading di indeks syariah gitu? Apa sebenarnya sama aja sih kenanya gitu loh, ketika kita menganalisa saham-sahamnya? Oh, dari sisi investing dan trading ya. Iya. Kalau tadi berdasarkan yang sudah kita bahas sih, sudah paling valid sebenarnya itu lebih banyak perusahaan-perusahaan yang cocok untuk value investing ya. Karena dari fundamental sudah lebih sehat dan juga biasanya perusahaan-perusahaan itu yang tidak banyak hutangnya gitu. Jadi sebenarnya kalau dari sisi investing ataupun misalkan yang lagi tren gitu kan kayak memberikan mahar saham seperti itu Oh, itu iya. cocok karena dari sisi jangka panjang dan sisi fundamentalnya itu cukup bagus. Namun tidak lupa juga kalau di ISSI atau indeks saham itu kan sebenarnya itu sudah hampir setengahnya ya kalau nggak salah setengah dari emiten di bursa efek itu sudah masuk syariah gitu. Jadi ibaratnya kalau ada yang nggak suka sama big cap, yang main-main small cap, sebenarnya beberapa saham-saham syariah juga ada di pergorengan-pergorengan itu kalau misalkan mau trading gitu. Jadi sebenarnya bukan alasan untuk tidak bisa cuan lah intinya. Jadi dari kalau kita mau invest, perusahaannya udah dijamin bagus karena rasio keuangannya sangat baik. Sedangkan untuk sisi trading masih banyak saham-saham gorengan yang ataupun small cap lah ya yang masih bisa kita tradingkan gitu. Jadi bukannya dengan syariah itu menutup potensi cuan, justru walaupun terfilter emiten itu ada banyak gitu. Kalau nggak salah ada 300 hingga 400 emiten gitu yang masuk indeks syariah Oke. gitu. Sebenarnya ada yang menarik ini kalau buat saya ya. Kenanya itu adalah kita jadinya bisa menahan diri untuk nggak pakai limit atau margin, ya gak sih, Kak Bara? Oh iya iya itu. Sebagaimana tadi saya jelaskan kan kalau yang saya jelaskan itu syariah dari sisi perusahaannya gitu kan. Walaupun sebenarnya dari MUI dan OJK juga mengatur
bukan hanya dari perusahaan ataupun emitennya, tapi begitu juga dengan sistem online tradingnya seperti itu. Dimana kalau syariah itu ya betul tadi tidak bisa menggunakan limit gitu, karena sesuai dengan prinsip syariah kita hanya membeli dengan apa yang uang yang kita punya seperti itu. Sedangkan kan kalau pakai limit itu kan pertama itu jelas tidak menggunakan uang kita alias dibantu leverage-nya oleh perusahaan Iya. sekuritas. Dan ketika kita memakainya, lalu kita hold saham tersebut kan kita seperti meminjam ke perusahaan kan. Nah, di mana dengan meminjam itu terkenalah si riba itu karena ada bunganya gitu. Jadinya sebenarnya dari sisi manajemen, nah itu benar juga ya. Dari sisi manajemen keuangannya bisa lebih menahan diri, betul betul. Itu salah satu hal positif yang bisa kita ambil kalau kita trading menggunakan akun syariah. Seperti itu. Oke, ini bisa ini ya apa namanya kabar kita langsung aja ke saham-saham. Ini sambil menunggu juga pertanyaan dari di komen. Bisa nggak kita review beberapa saham mungkin by technical atau mungkin by dari pendapat Kabara? Mungkin tadi ada mungkin kita bisa view Oh, tadi apa bankingnya mungkin BTPS kali ya sama BANK. ya boleh, boleh, boleh. Kalau saya lihat ini ya, BTPS sebentar. Ya buat teman-teman yang di kolom yang menonton bisa langsung di kolom komen tanya sahamnya boleh atau mungkin tanya di mengenai sistem online trading syariah atau mungkin tentang pasar saham syariah. Mungkin bisa kita jawab ya. Boleh lanjut kabar. Oke, kalau di sini saya melihat BTPS dari sisi teknikalnya ya, masih cenderung turun, namun masih di fase bottoming. Previous high-nya masih di angka 4 ribuan, sedangkan sekarang masih di angka 2910. Mungkin dibandingkan sama saham-saham yang sudah rally duluan gitu ya, seperti banking-banking kemarin dan hari ini cukup ada koreksi gitu. Menurut saya ini masih bisa jadi opsi yang menarik juga sih kalau BTPS ini. Walaupun Um, masih di sideways ya, nunggu breakout dulu mungkin. Oke. Terus mungkin tadi kalau salah satu bobotnya yang tinggi mungkin tadi apa ICBP ya. ICBP boleh tuh. Iya, BBP. INTF-nya juga masuk syariah gak ya kabar? Masuk, masuk, masuk. Oke, ICBP ya. Eh, ICBP itu termasuk perusahaan yang cukup sering kita dengar ya, karena dia eh, memproduksi barang yang mungkin kita cukup sering makan mungkin ya, yaitu Indomie ya, terutama Indomie goreng ya. Nah, nah, kalau saya lihat teknikalnya sih masih berada di sideways yang cukup wajar ya, di angka 8.000 ke 9.000. Walaupun kemarin ada sentimen ketika perang Ukraina terkait harga gandum, dia sempat turun, namun saat ini sudah balik lagi di level 8.500-an gitu. Mungkin bisa digunakan untuk yang value investing untuk beli di sekarang karena previous high-nya masih di angka 9.600-an seperti itu. Oke. Ada mungkin saham-saham yang menarik yang bisa kita view kabar yang lainnya. Yang lainnya, mungkin tadi saya masih jagoin AMRT mungkin ya. Oh iya, AMRT boleh tuh. ini kan dia ini agak mirip sama IHSG soalnya polanya kan, karena dia sudah masuk LQ45, tapi dia juga bisa dibeli gitu kan, karena dia masih termasuk saham syariah. Nah, dan dia juga kebetulan hari ini koreksi lagi gitu. Walaupun dari sisi polanya sih masih uptrend cukup tinggi gitu ya. Jadinya masih bisa dibeli lah. Karena walaupun kita ibaratnya salah beli itu masih pola uptrend gitu. Jadi masih masih terukur lah resikonya gitu seperti itu. Oke.
Nah, mungkin Kak Bara ada gak sih tips dan tips lah buat kita bisa cuan nih di Jumat Jumat berkah ini nih di saham syariah. Mungkin ada stock pick atau gimana Kak Bara? Kalau saya sih mungkin ke SMRA ya. Kalau SMRA ini SMRA saya lihat itu Sumarekon ya, Sumarekon. properti katanya. Dia Oh iya dia ya. karena ya kan kemarin itu kan properti lagi pada rame juga ya. Cuman kan properti tidak semuanya itu masuk kategori syariah. Nah, SMRA ini eh, kena dari berita-berita terkait properti sehingga yang lain pada naik, dia juga ikut naik gitu kan. Reaksi pasar seperti itu. Dan kalau dari sisi teknikal, ini saya lihat seperti membentuk pola cup and handle dan di mana dia juga baru break dari resisten terdekatnya di 680 gitu. Kalau dilihat dia masih bisa naik dengan volume yang lumayan tinggi hari ini dan kemarin. Cuman hari ini ngebentuk shadow dikit mungkin karena reaksi market aja setelah semalam itu berita di US itu kurang mengenakan ya karena dari sisi angka pengangguran juga cukup tinggi dan ada wacana terkait menaikkan suku bunga lagi dari The Fed-nya gitu. Gitu sih. Tapi dari sisi teknikal sih ini bagus banget gitu SMRA ini. Oke. Gitu. Ada lagi selain SMRA Kak Bara? Selain SMRA mungkin sebentar. Ada juga ini yang masuk indeks syariah dan baru berjalan dan mulai ramai. Kode sahamnya ABMM. Dia juga baru berjalan lagi dengan volume yang cukup tinggi belakangan hari ini gitu. Setelah sebelumnya kan dia jalannya agak sideways dan sudah breakout. Itu bisa juga untuk main di time frame swing trade lah ya. Jadinya beli bukan untuk main cepat gitu. Bisa untuk di swing. Karena dia Apa baru apa tadi ABMM. ABMM? Oh, ABMM. ABMM. Dia Oke. sempat turun lalu naiknya cukup tinggi hari ini. Berarti Gitu. tadi ada sorry apa AMRT dan ABMM ya. Iya, sama Nah, SMRA juga satu oh lagi. sorry SMRA, sorry. Iya. Jadi Nah, kalau dua. AMRT tadi kan sempat koreksi ya, jadinya mungkin bisa beli di bawah gitu ya, nggak harus di HK gitu. Kalau yang SMRA itu udah ibaratnya sedang uji resistennya lah gitu. Cuman tadi sempat ada shadow-nya ke bawah sedikit gitu. Lalu yang ketiga ada ABMM karena lagi uptrend dan volumenya lagi melonjak cukup tinggi juga gitu. Oke, nah ini boleh ya buat teman-teman yang mencoba di di akun syariah. Nah, ini boleh ada call dari Kabara, yaitu SMRA, ABMM, dan AMRT. Cuman AMRT beli di bawah aja ya. Yang bisa di call Iya, mungkin tadi ABMM dan SMRA buat teman-teman semua. Nah, ini menarik nih teman-teman karena di pasar modal syariahnya gitu kan. Jadi kita kita ini menjadi direm ya untuk kita menggunakan margin. iya, Jadi misalkan teman-teman yang mungkin biasanya kena margin dan kena jadinya mungkin ya jadi kena biaya margin juga. Nah, ini di pasar modal syariah. Nah, ini teman-teman dibatasin nih langsung nih. Nah, jadinya langsung nggak ditahan. ngerasain marginnya. Nah, Hmm, betul. buat teman-teman juga nih, sobat Handal Putri Sekuritas dan juga calon teman-teman dari Handal Putri Sekuritas. Nah, di kita di Handal Putri Sekuritas tentu ada akun syariah yaitu HPX Syariah. Nah, jadi teman-teman nih yang bingung untuk investasi atau trading sahamnya, nggak mau ada ribanya, nggak mau ada mungkin dari sisi perusahaannya yang utangnya banyak. Nah, ini bisa teman-teman coba di HPX Syariahnya kita gitu. Nah, di Betul. sini nggak cuman hanya dari sistem online trading kita yang mengikuti prinsip-prinsip syariah,
Tapi juga nih di HP syariahnya kita pun juga bisa yang namanya berzakat saham. Nah, berzakat, berwakaf, dan bersedekah saham tuh. Jadi komplit nih kabar di kita di Hana Putri Nilai gitu. Jadi buat teman-teman yang bingung investasi saham tapi syariah, nah bisa di kita. Bahkan berzakat pun juga bisa. Mantap. Nah, ini dan salah satunya yang menjadi pionir advisor syariah. Nah, ini Kabara juga. Nah, jadi Nah, teman-teman betul misalkan betul. bingung mau beli saham syariah, misal udah ada akun syariahnya, bingung mau beli saham apa dan mungkin bingung analisanya. Nah, nanti bisa kita langsung lanjut kita forward ke Kabara atau mungkin bisa DM ke Kabara ya. Iya, bisa 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 langsung aja nanti. Nah, oke. Sorry Kabara mungkin bisa di apa namanya? Mungkin closing statement sebagai encourage teman-teman nih supaya bisa masuk ke pasar modal syariah nih dan mungkin menariknya gimana gitu. Boleh Kabara? Iya, jadi selama ini kan investasi itu sukanya itu dikaitkan dengan bunga ataupun riba gitu ya. Dan yang suka trading juga sukanya itu dianggapnya itu sebagai spekulatif gitu. Nah, di sini teman-teman tuh tenang aja karena sudah direstui oleh MUI dan diawasi oleh OJK juga terkait prosedural dari asas-asas ataupun prinsip-prinsip syariah itu. Karena selain dari emiten perusahaannya juga terfilter yang syariah yang mana dan non syariah, jika kita menggunakan akun syariah yang sudah diresmikan oleh OJK kan baru ada 14 saja ya. Dari puluhan sekuritas ada 14, salah satunya Henan Futura Sekuritas. Itu juga terbantu dari sisi filter by system dan juga sistem terkait limit trading tadi di mana kita tidak menggunakan nom perusahaan dan tidak akan berbunga gitu dana pinjaman untuk membeli sahamnya gitu. Jadi kalaupun misalkan masih takut, masih bagaimana, itu sudah tidak perlu takut lagi karena sudah jelas ada fatwa MUI dan juga sudah diawasi oleh OJK juga. Lalu misalkan terkait pilihan-pilihan sahamnya tidak menarik, menurut saya masih tetap banyak kok. Entah big cap-nya ataupun small cap-nya, itu pilihan saham itu ada banyak gitu. Jangan hanya bergantung saham yang itu doang ataupun yang ibaratnya lagi rame-rame gitu kan dibahas. Masih ada 400 emiten lah kalaupun kita menggunakan akun syariah. Dan masalah terkait trading itu misalkan spekulatif ataupun bagaimana itu juga sudah dihalalkan oleh MUI karena sesuai dengan prinsip syariah terkait jual beli di mana ketika kita akan beli itu kan ada penawaran dan Oke. permintaan ya. Nah itu tuh selama itu sudah match walaupun ada tanggal settlementnya itu sudah dilegalkan gitu sama MUI gitu. Karena dari sisi akadnya sudah jelas. Saya jual lalu saya beli misalkan seperti itu. Jadi sudah nggak ada yang perlu ditakutkan lagi lah ibaratnya. Misalkan orang takut deposito atau apa gitu kan, sekarang itu sudah banyak opsi-opsi syariahnya. Kayak misalkan deposito syariah, lalu obligasi juga ada sukuk yang syariahnya, dan di saham juga kita masih ada opsi untuk berpegang teguh dengan prinsip syariah, yaitu dengan menggunakan akun syariah, sehingga yang dibeli hanya saham-saham syariah saja. Seperti itu. Baik, oke. Dan jangan lupa juga ya teman-teman ya, bahkan di pasar modal syariah kita pun juga bisa cuan ya. Iya, Kabara. betul. Nah, tadi ada Betul. call dari Kabara, itu apa aja Kabara bisa disebutin stock picknya? Tadi ada ABMM sama SMRA. Oke, ABM dan SPRA buat teman-teman yang nasabah syariah, teman-teman sekuritas syariah bisa dicoba ya ABM dan Ya, betul. SPRA. Nah, jangan lupa teman-teman bahkan di HP syariah kita pun juga ada fitur-fitur filantropi syariah. Bisa dicoba. Nah, buat Betul. teman-teman yang mungkin penasaran bisa ke WA CS kita atau mungkin DM kita di @hpsekuritas pun juga bisa. Eh, Baik, kita closing ya, Kabara karena pasal udah membuka nih.
Iya, Terima kasih atas insight syariahnya nih Kak Bara. iya, sama-sama Kak Steven. Ya, sangat membantu buat kita semua. Jadi buat teman-teman jangan takut ya untuk investasi ataupun trading. Karena ya pasar kita pun juga terregulasi lah karenanya. Nah, jangan lupa juga buat teman-teman semua, teman-teman Hanam Putri Sekuritas dan juga calon teman-teman kita, calon-calon sobat kita, kita ada Q&A bersama emiten. Kayak sepertinya sih nanti ada bersama emiten DILD. Nah, jadi nanti teman-teman bisa pantengin sosial media kita, nanti kita IG live bersama DILD atau mungkin emiten lainnya. Nah, teman-teman boleh nih ikutan nih. Jadi ada mungkin sama emiten-emiten yang mungkin bisa juga nih ada yang syariah juga gitu loh. Nah, bisa kesempatan juga buat teman-teman belajar. Begitu. Dan jangan lupa ada door prize-nya juga loh. Oke. Okay? Thank you semuanya yang sudah menonton. Thank you Kak Bara sekali lagi yang sudah mengisi IG Sama-sama live Kak kita. Steven. Kita pamit dulu ya semuanya. Happy trading dan cuan selalu. Yo, happy cuan.